Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian tafsir Tarbawi kita, tak lupa kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, saat ini kita memasuki bulan Dzul Qa'dah, di mana bulan ini tak kalah istimewa dibandingkan dengan bulan yang baru saja kita tinggalkan, yaitu bulan Syawal. Dan alhamdulillah, keistimewaan dari bulan ini dan bulan-bulan yang lain yang masing-masing Allah berikan fadilah-fadilah tertentu, itu adalah tarbiyah rabbaniyah, pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita para hamba untuk terus bisa istiqomah dan bersemangat untuk taat dan beribadah. Kemarin kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan. Keutamaan Ramadan luar biasa. Kemudian kita memasuki bulan Syawal sebagai bulan peningkatan. Mulai meninggalkan bulan Syawal, kita masuk di bulan Dzul Qa'dah, di mana bulan ini adalah satu dari arba'atul hurum, satu dari 4 bulan haram. Ya, ada 4 bulan yang dikatakan sebagai bulan haram, ya, arba'atul hurum, selain bulan Muharram, bulan Rajab, dan bulan Dzulhijjah, ada bulan yaitu Dzul Qa'dah atau Dzul Qa'idah. Ini bulan yang istimewa. Ya, di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum muslimin untuk berperang. Bahkan itu sudah menjadi kebiasaan dan kesepakatan orang-orang di Jazirah Arab ketika itu, khususnya orang-orang kafir Quraisy sebelum datangnya Islam. Ya, karena ini adalah bulan yang mulia. Termasuk juga dalam masa Islam, bulan ini menjadi istimewa karena dosa-dosa yang kita lakukan ini akan dilipat gandakan jazanya. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga akan mendapatkan pelipat gandaan. Ya. Jadi kalau kita tergerak atau suatu saat digoda oleh setan untuk berbuat dosa atau berbuat zalim, ingat, ini adalah bulan haram. Ini adalah bulan Dzul Qa'dah yang harus kita jaga, jangan sampai di dalamnya kita berbuat zalim, kita berbuat dosa. Kemudian bulan ini juga sering disebut sebagai bulan istirahat, bulan istirahat, khususnya dulu oleh orang-orang Arab. Bulan ini adalah bulan istirahat dari perang. Ya, bulan istirahat dari perang. Karena berikutnya bulan haram yang cukup panjang. Kalau Rajab itu
terpisahkan dengan bulan Ramadan. Tapi kalau sudah masuk Dzulqa'dah, habis Dzulqa'dah, Dzulhijjah, habis Dzulhijjah apa? Muharram. Nah, ini 3 bulan berturut-turut. Maka bagi orang-orang Arab, bulan Dzulqa'dah ini adalah sebagai bulan istirahat dari perang. Ya, ini penting sekali. Penting sekali. Karena apa? Manusia itu kalau dibiarkan, tidak dibuat mekanisme seperti ini, ya, tiap hari, tiap waktu akan perang dengan tujuan masing-masing, dengan target masing-masing. Ada yang tujuannya ideologis, ada yang targetnya adalah target ekspansional, ya, ada yang untuk apa, gagah-gagahan, atau ada untuk menyelesaikan pertikaian, di mana orang Arab dahulu biasa mereka ketika terjadi perselisihan, pertikaian, biasa mereka menyelesaikannya dengan peperangan. Nah, ini Allah buat mekanisme. Perang ya perang. Ya, perang ya perang. Tapi nek masuk 4 bulan ini harus berhenti perang. Ini luar biasa. Jadi dari sini kita tahu betapa Islam ini adalah agama yang bukan hanya cinta damai, tetapi syariat-syariatnya, aturan-aturannya itu memang Allah buat sedemikian rupa untuk mewujudkan kedamaian itu. Ya, mana ada syariat agama yang menetapkan ada waktu-waktu tertentu dilarang perang. Mana ada syariat ajaran yang lain yang menetapkan di tempat-tempat tertentu nggak boleh perang. Ya, ini luar biasa. Belum aturan-aturan yang detail tentang fiqhul jihad dan lain sebagainya. Kemudian ikhwah fillah arsyadakumullah, bulan Dzulqa'dah ini mengapa penting? Karena ini adalah bulan tahyiyah ar-ruhiyah, bulan persiapan spiritual sebelum nanti kita memasuki bulan Dzulhijjah. Ya, di bulan Dzulhijjah ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang keutamaannya luar biasa. Di bulan Dzulhijjah ada tanggal 9 Dzulhijjah dilaksanakannya wukuf di Arafah oleh jamaah haji, di mana ini merupakan puncak ibadah haji. Al-hajju Arafah, kata Rasulullah. Kemudian kaum muslimin yang tidak sedang berhaji disunahkan untuk melaksanakan puasa Yaum Arafah. Kemudian tanggal 10-nya adalah Idul Adha. Disunahkan di situ bukan hanya melaksanakan sholat Idul Adha, tetapi juga berkurban. Berikutnya nanti ada ayam tasyrik, hari-hari tasyrik. Ini adalah momentum-momentum puncak-puncak ibadah yang luar biasa. Dan agar kemudian diri kita siap melakukan itu semua, apalagi yang hendak berhaji, ya, persiapan spiritual itu harus sudah mulai di bulan Dzulqa'dah ini. Apalagi di bulan Dzulqa'dah ini adalah bagian dari arba'atun hurum, 4 bulan haram. Bahkan kemudian kalau kita baca sirah Rasulullah SAW lebih rinci lagi, kita akan mendapatkan
data atau fakta bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan beliau melaksanakan umrah itu di bulan Dzulqa'dah. Ya, meskipun memang tidak ada teks khusus yang menjelaskan tentang fadilah tertentu berbeda dengan umrah di bulan Ramadan, misalnya umrah di bulan Ramadan kahajjati ma'i, seperti haji bersamaku. Tetapi memang kalau kita perhatikan ya sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan beliau melaksanakan umrah itu di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini juga merupakan Ashhurun Ma'lumat. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, masuk dalam kategori bulan haji. Ya, proses haji sudah bisa dimulai dari sini dengan umrah, ya, kemudian tamattu untuk melaksanakan haji tamattu. Ini bulan yang sekali lagi istimewa, mumpung di awal kita ingatkan, ya, jaga diri kita, perbaiki diri kita, kuatkan taqarrub kita. Ya, setelah mungkin kemarin di bulan Syawal sempat turun, ini waktunya kita naik kembali, mempersiapkan diri kita untuk bisa maksimal di momentum-momentum spiritual, momentum-momentum ibadah nanti di bulan Dzulhijjah.